Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini ditakdirkan oleh Gusti Allah kepagihan sama ibu-ibu di sini. Ibu, kalau bukan karena takdir Gusti Allah kan boten saged ya. Gitu. Kalau tidak karena takdir Allah, hari ini tidak mungkin kita bisa bertemu bermuajahah. Maka alhamdulillah, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan. Diparingi satu episode kita bisa bermuajahah, kita bisa menimba ilmu pada pagi hari ini. Seringkali saya sampaikan betapa kemudian majelis ilmu itu majelis yang sangat barokah sekali. Andai bisa kita lihat gitu ya, di sini itu banyak sekali sayap-sayap malaikat. Karena diriwayatkan demikian kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di majelis zikir, di majelis ilmu itu turun ribuan malaikat. Malaikat rahmat untuk merahmati forum ini. Kok cukup ya? Jadi kalau kita bisa lihat banyak malaikat, banyak sayap-sayap malaikat yang menaungi kita semua di sini untuk kemudian menyampaikan rahmat Allah kepada kita semua. Semoga kita sakit sabar, tetapi insya Allah 1 jam sampai 2 jam ke depan untuk menuntut ilmu. Seringkali saya sampaikan kepada jemaah majelis taklim saya bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti berpesan kepada kita bahwa siapa saja yang rawuh di majelis ilmu, siapa saja yang rawuh di majelis zikir, majelis Quran, maka tidak akan keluar kecuali Gusti Allah paling 2 hal padanya. Jadi ibu, kalau kita sangat sabar, tetapi 2 jam ini insya Allah serius menyimak dan mencatat apa yang bisa dibawa pulang dioleh-olehkan kepada putra-putri, maka kemudian tidak akan keluar panjenengan dari forum ini kecuali Gusti Allah paling dengan 2 hal. Apa 2 hal ini? Yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa panjenengan, dosa-dosa kita semua. Masya Allah, kita kan banyak dosa ibu. Mulai kita balik sampai hari ini, Masya Allah, banyak sekali ya Allah dosa-dosa kami. Maka sesungguhnya kami berharap majelis ini menjadi jalan Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadi ini tidak akan keluar kita dari majelis ini setelah kita menseriusi majelis ini kecuali Gusti Allah akan paling kita 2 hal. Salah satu yang pertama adalah diampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Yang kedua, tidak akan keluar seseorang itu dari majelis ini kecuali Gusti Allah akan paling hadiah yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua akan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Masya Allah, gitu ya. Karena kita itu kan punya keinginan yang panjangnya itu sampai ngalah-ngalah istri TGM gitu ya. Pengen ini, pengen itu, pengen putra-putri soleh, pengen suami soleh, pengen keluarga sakinah, pengen sembuh dari sakit, pengen anak-anak sukses, pengen anak-anak lulus sekolah, itu macam-macam keinginan. Nah, ketika kemudian kita serius menetapi majelis ilmu, kita serius menyimak dan kemudian merancang apa yang bisa dijadikan oleh-oleh dan orang-orang di sekitar sana di rumah kita, maka sungguh Gusti Allah akan paling akan kepada kita. Salah satunya adalah dikabulkan hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin majelis ini adalah jadi jalan Allah ampuni dosa kita dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kemudian dengan ampunan itu Gusti Allah sakit menghimpun kita semua bareng-bareng masuk ke jannahnya Allah. Surganya Allah itu luas ibu-ibu. Jangan kemudian punya prinsip Bapak wes, yang penting awak dewe. Sering kali saya mendengar begitu. Bapak wes, awak dewe. Gimana? Sering kali itu kemudian juga terbesit ketika ingin ngajari orang. Siapa sana, yang penting awak dewe. Surga Allah itu luas sekali. Kalau dibiarkan
jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Harus ada azam ini dari ibu-ibu ini untuk kemudian menggeret semua keluarga besar agar bisa mendapatkan keridhaan Allah, masuk ke jannahnya Allah bersama-sama. Pun kita juga ingin demikian, agar kita semuanya ini satu majelis taklim ini sangat bisa diridhoi Allah, masuk ke jannahnya Allah bersama-sama. Bu, nanti kalau kemudian panjenengan sakit protek swarga, boten ketinggal kula ditimbali nggih. Gusti Allah, saya kenal Bu Faiz. Panggil ya Allah. Ketika panjenengan masuk kepada surga Allah, sakit masuk ke dalam surga, boten ningali kula, nyuwun tolong dipanggil nih Bu. Insyaallah demikianlah yang kemudian kita harapkan Allah sakit meridhoi kita, sakit sarang-sarang masuk kepada ampunan Allah, masuk kepada surga Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang insya Allah mencintai dan dicintai Allah. Tadi sampun diberi prolog sebenarnya karena juga masih rok Syawal, walaupun sudah akhir nih, tanggal berapa sekarang? Berarti kurang lebih 25-26. Okay. Tapi tidak ada salahnya saya pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Kula mohon ridhonya panjenengan untuk saged memaafkan kula lahir dan batin. Insyaallah panjenengan juga sama, ketika memang ada salah sengaja maupun tidak sengaja sampun kula maafkan. Ya alhamdulillah. Pada pagi hari ini insya Allah tema yang akan kita bahas adalah istiqomah walaupun Ramadan berpisah. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu kita berpisah dengan 1 bulan yang katakan Nabi itu top-topannya bulan, api-api bulan, ini bulan Ramadan, gitu ya. Moga-moga kemarin waktu bulan Ramadan kita sadar memanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Nah ketika kemudian masih dirasa kurang, gitu kan, ini aku sih rotok drewet, Faiz, gitu kan, ini aku sih kemudian dapati temenan, gitu. Tidak perlu juga terlalu menyesal, selama masih ada umur, bismillah, kita coba memperbagus lagi hari demi hari kita. Nggak menyesal terus kan, boten maju-maju gitu, menyesal, ayo ini wes kurang gitu, bismillah gitu, kita kemudian perbaiki. Karena memang harusnya seorang muslim itu tidak hanya taat, tidak hanya bagus ketika Ramadan saja. Ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, seburuk-buruknya manusia adalah yang mengenal rohnya hanya ketika Ramadan. Jadi giat kok ketika Ramadan gitu, keluar dari Ramadan tidak giat lagi. Nah itu kata para ulama, seburuk-buruknya orang adalah yang giat ketika Ramadan aja. Nah kita tidak seperti itu. Juga kemudian menjadi penting, mumpung kemudian juga belum berlalu lama Ramadan ini, kita coba mengoreksi apakah sampun dilatih 30 hari, tujuan dari puasa Ramadan itu sampun kita dapati. Gusti Allah paling latihan 30 hari di Ramadan itu punya tujuannya apa Ibu? Di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa agar kemudian kita bertakwa. Nah tujuan diparingi latihan 30 hari kemarin itu agar kemudian kita bertakwa. Maka sekarang kemudian kita koreksi, wes tercapai dorong gitu. Iki wes alumni Ramadan, sudah lulus Ramadan, tapi tujuan dari Ramadan agar bertakwa tadi sampun kita dapati belum? Nah ini yang kemudian jadi bahan koreksi kita. Pagi hari ini akan kita bahas apa sebenarnya bertakwa itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, takwa itu berasal dari kata takwa itu artinya taat ya, patuh, takut gitu. Jadi takwa itu taat dan kepatuhan yang wongkol, yang kemudian tidak nolak-nolak gitu ya. Benar-benar utuh taat kepada Gusti Allah gitu. Nah ini yang kemudian disebut bertakwa. Dan contoh takwa itu sampun diparingi dari para nabi. Misalkan Nabi Nuh alaihi salam bikin apa kali Gusti Allah? Bikin perahu terlaut apa tergunung? Di
banjir yang sangat besar. Apa Nabi Nuh tahu bahwa akan ada banjir besar? Tidak tahu. Satu yang Nabi Nuh tahu, bahwa Gusti Allah tidak pernah salah perintah. Patuh mawon. Apa dia katakan proteksi? Oh, gitu sih. Nah ini yang kemudian kita koreksi lagi bahwa takwa itu yang kemudian harus terbentuk pasca Ramadan. Ini adalah takwa yang taat, yang muncul, yang utuh, bukan pakai nanti tapi bukan pakai modal. Kados Nabi Nuh tadi itu walaupun diejek oleh masyarakatnya membuat perahu kok di gunung, gitu, begitu rupa akhirnya menjadi ujian keimanan. Banyak orang yang nggak mengikuti, gitu ya, karena kemudian dianggap Nabi Nuh nggak sehat akalnya. Tapi kemudian Nabi Nuh alaihissalam tetap saja melakukan yang Allah perintahkan karena yakin Allah tidak mungkin salah perintah dan apapun yang diperintahkan Allah pasti benar. Keyakinan itu memang yang jadi ujian kita. Kadang-kadang kemudian kita dikengken satu perintah, saya nyari-nyari apa kebaikannya dari perintah itu. Jadi saya akan takoni gitu. Misalkan kemudian diwajibkan kepada wanita muslimah ketika sudah balik keluar rumah harus menutup auratnya. Saya dicari-cari, apa sih kebaikannya menutup aurat gitu. Nabi Nuh boten-boten. Lantas begitu saja diperintahkan ya begitu juga. Kok langsung sampai nawa apakna. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi siapa lagi yang sakit jadi contoh? Semua Nabi sakit jadi contoh. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ceritanya bagaimana Bu? Nabi Musa disuruh mukul tongkatnya, akhirnya lautnya terbelah. Jadi ketika itu Nabi Musa alaihissalam dihadapkan pada tiraninya Fir'aun. Kemudian Allah memberikan wahyu agar kemudian berlari ke arah Laut Merah. Sampai di depan Laut Merah, apa yang kemudian terbersit? Apa kemudian Nabi Musa menyesal? Oh awak itu diparah menang segoro gitu ya. Di belakang ada pasukan Fir'aun, di depan ada lautan luas yang tidak mungkin diseberangi. Tapi Nabi Musa boten nate protes bahwa Gusti Allah salah berarti perintahku. Tidak begitu. Kemudian juga Allah perintahkan pukulkan tongkatmu. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ya dipukulkan. Apa Nabi Musa tahu bahwa kalau dia setelah mukul itu laut akan terbelah? Apa tahu? Apa sebentar? Tidak tahu. Nabi Musa alaihissalam tidak tahu bahwa laut akan terbelah ketika dia setelah melemparkan tongkatnya itu, memukulkan tongkatnya. Tapi satu yang Nabi Musa tahu, Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat. Tidak kakek takut, pokoknya taat Gusti Allah pasti akan memelihara kita. Niku kadang awak dhewe iki sing kurangnya di sana. Cek banyak takon aja gitu. Jadi misalnya ketika sama Gusti Allah dilarang riba, tidak boleh melakukan praktek riba. Terus ya apa sih? Terus ya apa gitu? Tidak kemudian ngomong kalau Gusti Allah melarang berarti pasti memang akan ada jalan rezeki yang lain, tidak lewat sana. Gitu. Nah ini yang kemudian perlu dikuatkan lagi karena memang takwa itu kayak itu definisinya taat yang mongkol, yang patuh, yang sungguh-sungguh, yang bukan tapi bukan nanti bukan kenapa kok begini dilakukan saja apa yang kemudian didawai Gusti Allah itu dilakukan saja. Seperti Nabi Musa itu, Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa setelah mukul tongkat itu laut akan terbelah, itu tidak tahu. Tapi satu yang Nabi Musa yakin, Gusti Allah boten akan menyanyiakan hambanya yang taat. Kalau kalian jangan mau taat, akan Gusti Allah terus biarkan kita terlarak-larak itu boten. Jadi misalkan ada satu yang pernah cerita dengan Pak saya untuk pekerjaan, tapi ada satu syaratnya saya harus membuka aurat, nggak boleh pakai kerudung. Jangan diterima, insya Allah mungkin ada jalan rezeki lain. Dan itu kalau buatan kuat, apa keimanannya karena terdorong desakan harus dapat uang, dapat kerjaan gitu. Ini kan kemudian jadi ujian gitu, kemudian menerima pekerjaan yang harus bermaksiat tadi itu. Nah ini kemudian butuh ketakwaan. Jadi takwa itu akhirnya menuntut bahwa tidak akan. Kalau saya menolak pekerjaan ini karena Gusti Allah melarang saya membuka aurat, Gusti Allah tidak akan menterlantarkan kita, membiarkan kita kelapa
Islam itu diperintahkan begini atau dilarang begini, bismillah kita tetapi itu. Walaupun kemudian masih boten kebayang di benak. Terus penyelesaian masalahku ya apa itu boten kebayang, tapi pasti kalau kita taat Gusti Allah akan paling jalan keluar. Percaya itu bahwa kemudian pasti akan ada jalan keluar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tadi Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa. Nabi siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu Nabi yang sudah sangat lama sekali, ratusan tahun menunggu hadirnya sang putra. Ya ibarat kita gitu, kalau kemudian sampun nikah di sampai beberapa tahun boten hamil itu kan galau gitu ya, risau gitu. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim sangat merindukan kehadiran anak. Kemudian setelah menunggu sekian puluh tahun, hadirlah, hamillah istri beliau, lahirlah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Begitu beliau cintai, begitu beliau sayangi sekali putra ini. Belahan jiwa lah, kados panjenengan kali putra putri lah, seperti itu, sangat. Apalagi kemudian kehadirannya lama di kehidupan pernikahan kita, kan pasti nyaman, pasti sayang begitu. Itu sudah fitrah manusia. Begitu juga dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sangat sayang sekali. Kemudian apa yang terjadi dulu? Jadi Allah perintahkan untuk disembelih. Masya Allah. Kalau kita lihat diperintahkan gimana itu? Daging tahu gitu ya. Tapi apa yang kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail gitu, bahwa satu yang muncul Gusti Allah tidak akan memberikan satu yang sia-sia. Keyakinan itu yang kemudian mesti kita munculkan. Jadi percayanya sangat ke Gusti Allah, yakinnya itu sangat sekali bahwa Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan kalau kita taat. Kan itu yang kita terus perkuat. Namanya ujian hidup ya kan, kan? Ada yang kemudian terdesak ekonomi, ada yang kemudian terdesak kesehatan, macam-macam gitu. Ada saja yang kemudian menjadi ujian, karena memang ujian itu adalah ya sebuah keniscayaan, kemestian. Tiang orang itu mesti akan selalu ada ujian. Kalau nggak mau ujian gimana caranya? Mati saja begitu ya. Kalau sudah boten hidup ya akhirnya nggak ada ujian dunia begitu. Jadi itu yang kemudian percayanya sangat sekali ke Gusti Allah, itu bahwa Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita apapun yang kemudian menjadi ujian kita. Jadi pilihan taat itu adalah garansi dari selesainya masalah kita. Nah begitu juga tadi Nabi Allah Ibrahim, ketika dapat wahyu disuruh menyembelih Nabi Allah Ismail, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim langsung, walaupun dengan hati berat dia akhirnya ngasih tahu putranya, wahai anakku, sungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Masya Allah, anaknya juga memiliki hati yang luas, taatnya kepada Allah juga utuh. Jawaban anaknya, bukan saja tidak akan Allah menyia-nyiakan kita berdua. Kemudian terus apa yang dilakukan dengan ketaatan penuh, dengan keikhlasan yang sudah diserahkan sama Allah. Anak ini memang aku sayangi, tapi sungguh kecintaan kepada Allah harus aku buktikan, kan ngaten. Kemudian siap-siap disembelih, ternyata apa diganti sama Allah. Nabi Ismail diganti domba. Apa tahu Nabi Ibrahim itu bahwa Nabi Ismail akan diganti jadi domba, akan kemudian disediakan domba? Tidak tahu, tapi yakin bahwa Gusti Allah itu tidak akan menyia-nyiakan. Itu yang kemudian muncul, dan itu yang kita harus bentuk pada diri kita. Saya dipahaminya itu percayanya itu percaya 100% bahwa kemudian ini harus taat, dan kalau taat Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Bahwa kemudian Nabi Ismail akan ganti domba itu tidak ada yang tidak tahu. Nabi Ibrahim itu tidak tahu. Yang dia tahu bahwa dia harus akan kehilangan anaknya, anak yang sudah dia tunggu-tunggu sekian ratus tahun, sekian puluh tahun. Ini yang kemudian ada kepercayaan yang penuh kepada Gusti Allah, bahwa Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat. Ini yang kemudian sudah kita bentuk dalam diri kita. Itu Nabi Allah Ibrahim. Dan kalau kemudian kita coba refleksi, setiap sholawat itu kan gandengannya setelah Nabi
Nabi Muhammad kan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena memang apa yang ada pada Nabi Ibrahim adalah teladan yang everlasting, yang kemudian kekal dipegang oleh semuanya. Kepatuhan yang tidak terbayangkan, betapa kemudian anak yang sangat disayang harus disembelih gitu. Tapi ridho dan patuh saja, dan ternyata pun Allah tidak akan menyanyikan, tidak kemudian lantas mati. Allah ganti dan Allah hadirkan domba penggantinya. Kemudian ada syariat tentang kurban. Patuhnya itu yang jadi ujian kehidupan. Pun kita pun begitu. Kedesak masalah apa saja, masalah ekonomi, masalah hidup, masalah anak, masalah kesehatan, masalah suami. Jangan pilih-pilih jalan-jalan yang Allah harapkan. Memang itu ujian, kadang-kadang orang kedesak dia pun akhirnya milih sesuatu yang jadi dilarang begitu. Itu ujian. Percaya saja sama Allah. Ketika kita milih jalan yang taat gitu ya, maka baik Allah bisa lolos dari jalan keluar. Nah ini yang kemudian akan kita perkuat gitu ya, bahwasanya kemudian memang takwa itu buahnya 3 hal gitu. Jadi takwa itu akan menghadiahkan 3 hal kepada umat manusia, kepada kaum muslimin. Pilihan takwa itu akan membuahkan 3 hal. Yang pertama, dengan kita bertakwa, dengan kita utuh ngumpul patuhnya itu utuh, maka dia 100% percayanya kepada Gusti Allah, maka yang pertama ya ja'alahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, jadi yang pertama yang akan Gusti Allah berikan kepada hambanya yang mau takwa, yang mau taat ngumpul tadi, tidak pakai time-nya, begitu, tidak pakai pilih-pilih ayat Quran yang suka dipakai, yang nggak suka tidak dipakai, begitu kan? Bukan tapi patuh sepatuh-patuhnya kalau Gusti Allah. Maka ya ja'alahu makhrajan, Allah akan beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Masya Allah. Kira-kira Bu, kalau Gusti Allah sudah menyelesaikan masalah kita, selesai banget? Selesai. Kalau jalannya itu pakai jalan kita ada tambah ruwet deh. Wes tahu itu lah, kita sekarang jalan itu jadi tambah ruwet, tambah nyasar gitu. Tapi yang kemudian ada ketika kemudian kita bertakwa kepada Allah, kita melihara ketaatan yang ngumpul tadi sama Allah, untuk urusan apapun Allah akan beri jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap masalah apapun. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diparingi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Itu yang akan diberikan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, akan diparingi jalan keluar dari masalahnya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, gitu kan? Dan rezeki itu Bu tidak harus selalu berbentuk uang. Itu siapa yang patuh niku rezeki? Kesehatan itu rezeki, saya setuju betul. Kemudian keluarga yang tenang itu juga rezeki. Dan itu akan diparingi ke Gusti Allah kalau kita taatnya itu ngumpul gitu. Segala yang ada di Quran kita pelajari dan agar kemudian kita bisa patuhi itu satu persatu tiap ayatnya. Jadi ketika itu yang ada, gitu ya, ketaatan yang utuh tadi itu, Gusti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu yang pertama, gitu, bahwa takwa itu akan memberikan diberikan oleh Allah 3 hal kepada kita. Jadi yang pertama tadi jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua itu Bu, bahwa takwa itu kalau kita taatnya kata Nabi Nuh tadi itu, disuruh bikin bahtera, bikin kapal di atas gunung, bikin aja. Walaupun kemudian saya baru ketemu di nalar, tasih di luar nurul katanya orang-orang sekarang. Di luar nurul itu maksudnya nggak kebayang sih gitu kan? Kok nggawe kapal di atas bukit gitu. Walaupun tasih dereng kepanggil nalarnya gimana, tapi patuhnya itu didahulukan. Setiap Gusti Allah perintahkan dipatuhi karena Gusti Allah tidak mungkin salah perintah. Nah, ini yang kemudian patuhnya itu yang ketika kita memiliki kepatuhan yang seperti itu, seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim begitu kan, maka kemudian
Ini yang akan membuat kita mulia di sisi Allah, karena Gusti Allah nanti menyampaikan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau kemudian kita coba serius agar kita sakit menetapi keadaan takwa tadi itu, nanti di hari akhir Gusti Allah akan beri kedudukan kita yang mulia. Karena tadi itu inna akramakum indallahi atqakum, gitu, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kan kita kepingin ketika kemudian nanti dibangkitkan di hari akhir, kita mendapatkan tempat yang bagus, tempat yang mulia, tempat yang tinggi di sisi Allah. Nah itu hanya akan dicapai ketika kemudian kita menetapi diri kita agar karakter yang patuh, taat, takwanya itu utuh. Nah ini yang kemudian harus kita bentukkan kepada diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa takwa itu keadaan yang patuh total tadi itu tanpa tapi, tanpa kenapa, begitu, tanpa bertanya nanti atau kenapanya. Jadi maka sesungguhnya takwa itu akan menjadi kunci keberkahan hidup. Gusti Allah menyampaikan ini dalam Al-Qur'an, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh akan Allah bukakan barokah dari langit dan bumi. Ini kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau taat, maka kemudian pintu-pintu keberkahan kebaikan hidup akan Gusti Allah berikan kepada kita. Bahkan tadi konteksnya tidak hanya individu. Kalau seluruh negeri itu taat, patuh kepada Quran Sunnah, patuh kepada kemudian apa yang diberitakan Gusti Allah dan dibawakan Nabi, Gusti Allah akan berikan barokah dari langit dan bumi kepada negeri itu. Nah ini yang kemudian tiga hal yang diparingi Allah akan diberikan Allah hadiah bagi orang-orang yang sakit menetapi karakter dirinya menjadi karakter yang takwa tadi. Bahwa kemudian akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena memang Allah sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan yang ketiga, siapa saja yang bertakwa akan Allah berkahi hidupnya. Berkah itu kalau kata para ulama kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan, tambah umur, tambah api, begitu kan? Menikah tambah lama, tambah antang, tambah tentram, begitu. Segalanya tambah baik, gitu. Nah ini namanya berkah. Itu akan Gusti Allah berikan kalau kemudian tiap kita ini menetapi karakternya dan kemudian takwa, taat, patuh, ngumpul seperti tadi yang ditunjukkan oleh para nabi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang kemudian menjadi tujuan dari 30 hari kemarin dibentuk di Ramadan, agar kemudian karakter takwa itu, karakter taat kepada apa yang Gusti Allah perintahkan itu terbentuk kepada kita. Nah kalau kemudian dirasa masih kurang, nah ini kemudian kita perkuat gitu. Dengan apa? Ada nanti caranya bagaimana memperkuat ketakwaan. Nah salah satu hal, gitu ya, salah satu yang kemudian menjadi bagian dari ketakwaan itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah bagian dari ketakwaan. Tadi sampun kita singgung di awal bahwasanya seburuk-buruknya orang adalah yang taatnya ketika Ramadan saja. Jadi seburuk-buruknya orang adalah yang taat ketika Ramadan saja. Jadi memang Gusti Allah boten senang ketika kemudian kita taatnya ketika hanya Ramadan. Yang disenangi seperti apa? Yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya adalah taatnya itu dia sepanjang waktu. Nah ini yang kemudian kita upayakan. Jadi salah satu bagian dari takwa adalah istiqomah. Kenapa istiqomah niku? Nah ini yang kemudian akan kita bahas. Istiqomah niku berasal dari kata qoma, artinya tegak, menegakkan. Jadi istiqomah niku tegak, jejak untuk kemudian konsisten melakukan. Nah ini istiqomah namanya. Jadi istiqomah niku berdiri tegak, jejak untuk melakukan yang Gusti Allah perintahkan. Konsisten melakukan yang Gusti Allah perintahkan. Nah, ini namanya istiqomah. Dan istiqomah ini bagian dari ketakwaan.
tidak hanya pada Ramadan. Sergapnya bangun malam tahajud, kemudian tidak hanya di bulan Ramadan, tapi kemudian kita lanjutkan pada hari-hari selanjutnya. Makanya kan kemudian setelah Ramadan disunahkan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal agar masih terus membekas dan kemudian bisa kita lanjutkan dengan bulan-bulan selanjutnya. Ada satu yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, hadis riwayat Ibnu Majah, disampaikan oleh Nabi bahwasanya salah satu tanda diterimanya amal adalah Gusti Allah memberikan taufik untuk melakukan amal lagi selanjutnya. Nah itu salah satu tanda diterimanya amal adalah Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal setelahnya lagi, amal selanjutnya lagi. Itu tanda-tanda diterimanya amal kita adalah Gusti Allah ringankan kita untuk beramal lagi setelahnya. Jadi itu tanda diterimanya amal. Misalkan kita sholat tahajud sungguh-sungguh, kita coba menetapi segala halnya agar sah, dan kemudian kita lakukan sungguh-sungguh dengan khusyuk. Kemudian besoknya mau bangun lagi, enteng seperti itu bangun lagi. Insya Allah dari tahajud yang kemarin diterima. Nah kata Nabi begitu, salah satu tanda diterimanya amal adalah Allah berikan taufik untuk kita mengulangi lagi, beramal lagi selanjutnya. Nah ini yang kemudian kita terus pelihara, kita upayakan ibadah sebaik mungkin, syarat sahnya juga kita penuhi, kita khusyukkan agar menjadi ibadah yang diterima. Kalau menjadi ibadah yang diterima, kita dientengkan untuk ibadah lagi. Karena itu tadi janji Allah. Jadi tanda diterimanya amal adalah Allah beri taufik untuk beramal lagi selanjutnya. Sakit dipahami besok? Jadi ini yang kemudian istiqomah itu adalah terus jejak berlanjut untuk melanjutkan ketaatan tadi. Nah akan tetapi memang istiqomah ini butuh keadaan, butuh kondisi. Ada beberapa tips agar sakit istiqomah. Mau Bu? Alhamdulillah. Jadi ada beberapa tips agar sakit istiqomah. Karena tadi istiqomah itu kemudian memang butuh, bahkan sampai diberi predikat ya, adalah orang yang buruk kalau kemudian taatnya ke Gusti Allah cuma kolong-kolong. Kayak Ramadan toh gitu ya. Nah, pas Ramadan terus gak pati-pati taat. Nah ini dicela begitu, nggak boleh kayak gitu karakternya seorang muslim. Nah kita butuh keadaan agar sakit istiqomah. Bagaimana agar bisa istiqomah itu terbentuk kepada kita? Ada tipsnya. Yang pertama, agar sakit terus istiqomah, agar sakit terus jejak konsisten melakukan yang Gusti Allah perintahkan. Yang pertama, tanamkan di alam bawah sadar kita bahwa kita akan mati. Jadi itu kemudian harus terus diingat kita, tidak lama lagi kapan, tapi yang jelas pasti mati. Begitu. Ditanamkan di alam bawah sadar kita bahwa kita akan mati. Kita akan diumumkan di langgar umat, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggalkan. Gitu kan biasanya kalau di langgar, nah, itu akan ada nama kita disebut. Begitu. Entah masih lama atau sudah esok hari, kita tidak ada yang tahu. Tapi kemudian harus terus kita ingat, sehingga rasa malas-malasnya untuk jejak melakukan amal ibadah itu kita lawan. Bisa jadi yang terakhir. Aja dengan saya kata tani tahajud, tapi kayak mau ini pas kemarin terakhir kan tidak ada yang tahu. Bisa jadi hari ini hari terakhir kita. Jadi ini yang sakit melawan malas-malasnya. Karena memang setan itu halus sekali. Kayak melawan itu bisik-bisik itu dahsyat setan itu. Gak usah ya di rumah, wes kesel. Masih diumbawan akan gak usah tekan majelis taklim. Ada aja bisikan-bisikan itu wes gak rawuh nih wonten lawan. Gimana Bu? Apa gangguannya Bu sebelum berangkat? Ada yang cucian, ada yang belum masak, macam-macam. Bismillah, alhamdulillah akhirnya ditakdirkan kita kuat melawan bisikan-bisikan sudah rawuh tadi itu. Nah, kembali ke sini, jadi ditanamkan di alam bawah sadar kita bahwa kita akan mati. Bisa jadi ini amalan terakhir kita. Jadi rasa malas-malasnya yang kadang muncul ini akhirnya harus kita lawan. Nah, itu yang pertama. Jadi ditanamkan, diingat-ingat terus kita ini tidak lama. Habis ini ada waktunya diumumkan, dilanggar, kita sudah meninggalkan dan kalau ada yang meninggal diumumkan dilanggar.
Bisa jadi tidak lama lagi, lama atau masih besok kita tidak ada yang tahu. Jadi yang pertama, jadi diingat-ingat bahwa kita akan mati. Yang kedua, kita sadarkan diri kita bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, Gusti Allah menerangkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Gitu. Jadi ini yang kemudian harus terus kita ingat. Kita kasih diparingi umur sampai pagi ini karena Gusti Allah pengen lihat kita kasih ibadah. Ini yang kemudian harus kita ingat bahwa Gusti Allah menciptakan kita itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak Gusti Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi malas-malas kita akhirnya kemudian harus kita lawan karena awak ini saja sampai hari ini lebih karena masih dikongkon ibadah itu disadarkan terus bahwa adanya kita di sini karena Gusti Allah masih pengen lihat kita itu ibadah. Jadi ini yang kemudian harus kita tanamkan di alam bawah sadar kita bahwa Allah ciptakan kita, Allah beri kita umur sampai pagi ini karena Gusti Allah pasti pengen lihat kita ibadah. Terus ditanamkan di alam bawah sadar kita. Itu yang kedua, yang ketiga. Jadi tadi ditanamkan kesadaran bahwa tujuan hidup kita itu untuk beribadah. Yang ketiga adalah mau tidak mau harus kita sadari Bu, soleh dan sakit jejak istiqomah itu butuh rencang, butuh teman-teman Bu, butuh sekali gitu. Jadi butuh sekali bestie yang sakit, butuh bestie, butuh teman. Kalau sendirian gimana Bu rasanya? Sendirian tak enak, gelewat promosikan jadi begitu ya. Karena memang iman itu kadang yazid, kadang yang terus iman itu kadang naik, kadang turun gitu. Kalau tidak punya teman, tidak punya ustazah ngaji, tidak ada yang mengingatkan, tidak punya circle solihah, tidak ada yang mengingatkan gitu. Jadi memang butuh komunitas, butuh teman-teman yang solih gitu, agar kemudian sampai menjadi partner untuk saling mengingatkan. Ini tips untuk sakit istiqomah. Kalau punya teman itu ada yang mengingatkan gitu, karena sama-sama sudah komitmen saling mengingatkan gitu. Jadi mengingatkan itu kan bukti sayang. Jadi ngandani itu, menasehati itu bukti sayang agar temannya ini dan saudaranya ini tidak semakin lama bermaksiat begitu. Ya, jadi yang ketiga ini butuh teman-teman. Itu tipsnya. Tadi yang pertama harus terus diingatkan pada alam bawah sadar kita akan mati. Kemudian diingatkan lagi, ditanamkan ingatan lagi bahwa Gusti Allah masih paling umur tuh ya karena masih pengen lihat kita beribadah, karena tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk ibadah. Kemudian yang ketiga harus punya teman. Kalau tidak punya teman itu, ya tadi itu kalau ada belehan-belehannya dan diingatkan. Jadi memang harus punya teman ngaji, punya kelompok ngaji, punya ustazah yang bisa jadi teman gitu ya, untuk kemudian bisa sama-sama taat. Yang keempat, tips yang keempat, harus mau belajar. Ketika keinginan untuk belajar itu bukan hanya sekolah gitu. Sekolah itu salah satu saja gitu. Belajar itu mau menambah kefahaman terhadap agama. Ini jadi rajin untuk kemudian rawuh di majelis-majelis taklim, rajin memiliki majelis ilmu setiap pekannya. Ini adalah kunci, adalah salah satu cara agar sakit istiqomah. Karena dengan semakin banyak yang kita pahami, kita resapi, maka kemudian itu yang akan menuntun amal kita. Tambah semakin awam, ya alasan-alasannya itu ya tambah akan banyak alasan gitu. Jadi ditambah ilmunya, menjadi pribadi yang gemar menuntut ilmu. Nah, ini yang kemudian tips yang keempat agar sakit istiqomah, agar sakit jejak melakukan ketaatan kepada Gusti Allah. Maka salah satu tipsnya yang keempat adalah mau terus untuk mengkaji Islam. Karena semakin banyak kita diisi, semakin tahu cara kita melawan bisikan setan, semakin kita jejak untuk bisa menentukan langkah hidup. Tapi semakin boten enten ilmu ya, semakin tidak nambah kepahaman, maka ya semakin rentan kita untuk kemudian dipercaya oleh setan. Nah ini yang keempat. Yang terakhir
terakhir tips agar sakit istiqomah itu minta sama Gusti Allah, berdoa. Ibu-ibu yang pegang hati kita, yang pegang hati kula kali panjenengan iku sinten? Gusti Allah. Yang pegang hati kita, yang pegang gundunan kita itu Gusti Allah. Mintakan sama Allah, ya Allah beri kami keistiqomahan, ya Allah, ya Allah paringi kami ketetapan hati. Minta terus sama Gusti Allah agar kemudian hati ini boten goyang-goyang, agar kemudian sakit tetap, sakit lurus, sakit istiqomah. Ya setelah kemudian yang 4 tadi kita lampahi. Jadi tidak berdoa takbir ya. Jadi tidak hanya berdoa, tapi tadi kita tambah pemahaman kita cari teman-teman yang solih, gitu kan? Nah setelah itu yang tidak kita lupakan adalah berdoa. Kita mohonkan sama Allah agar kemudian Allah menetapkan keimanan dan Islam kita. Nah itu diantaranya tips agar kemudian sakit istiqomah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang insya Allah mencintai dan dicintai Allah. Terakhir bahwa istiqomah, bahwa taat itu, takwa tadi itu yang kumpul kados Nabi Nuh tadi, kados Nabi Musa tadi itu yang diperintahkan Allah kumpul tongkatnya ke laut, jadi pukul aja gitu. Padahal Nabi Musa tidak tahu apakah kemudian habis kumpulkan tongkat itu terus ada jalan, padahal dia terdesak ya. Di belakangnya ada pasukan Fir'aun, di depan ada laut luas yang kayak tidak ada jalan. Tapi patuh saja sama Gusti Allah, patuh saja sama perintah Allah, dan itu ternyata Gusti Allah beri jalan. Nah ini kepatuhan yang begitu itu tidak hanya harus terwujud pada kita individu, tapi harus juga terwujud pada masyarakat kita, terwujud juga pada negara kita. Memangnya apa efeknya Bu Faiz kalau kemudian harus ke masyarakat? Sangat berefek. Putra-putri kita, putra-putri panjenengan di rumah sudah disolihkan, panjenengan sampun ngerangkul, menjaga, mengkondisikan rumah. Keluar dari pintu rumah kancane akeh pisan. Nggih mboten? Iya, jadi makanya kenapa PR kita selain kemudian merangkul dan menjaga putra-putri, kita juga punya kewajiban di pundak kita untuk kemudian mensolihkan sekitar, mensolihkan lingkungan. Kenapa? Karena anak-anak kita juga bergaul dengan sana. Gitu. Kalau kemudian kita tidak ada kepedulian dengan kesolihan masyarakat, anak-anak kita juga akan jadi korbannya. Karena sekali keluar teman-temannya anak-anak ya di luar sana begitu. Jadi ini yang kemudian harus kita sadari bahwa ada tanggung jawab sosial kita. Jadi kita juga harus bertanggung jawab terhadap solehnya masyarakat kita. Dan yang terakhir kita juga harus mengupayakan agar negeri tempat kita hidup ini juga menjadi negara yang soleh. Tadi kata Allah di dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, andaikan penduduk sebuah negeri itu patuh, sekalipun negerinya patuh, Gusti Allah akan minta barokah untuk negeri itu dari langit dan bumi. Jadi ini yang kemudian kita harapkan. Kita sangat menjadi negara yang diberkati oleh Gusti Allah, sangat dimudahkan dan dijadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Caranya gimana? Satu caranya, negeri ini harus manut pada Quran dan Sunnah dalam mengatur kehidupannya. Nah ini yang kemudian terus kita dakwakan di semua jaringan yang kita mau, yang kita mampu gitu ya. Jadi ketika kemudian sekitarnya adalah ibu-ibu di kampung ya, kemudian kita terus sosialisasikan, kita ajak kemudian sadar bahwasannya negara ini akan diberi barokah kalau patuh kepada Quran dan Sunnah, kalau kemudian mengatur aturan-aturannya dengan aturan-aturan Quran dan Sunnah. Nah insya Allah itu yang kemudian menjadi cara agar kemudian kita sebagai kaum muslim ini sangat istiqomah. Karena kalau negaranya tidak solid, negara juga akan terus menjadi pengganggu. Bayangkan ibu, sampun pengen ningali pandangan, dia menjaga pandangan, iklannya orang betul-betul di TV, dia betul pengen mengganggu pandangan begitu. Kenapa kok sampai ada iklan banyak yang nggak senonoh itu? Karena itu diizinkan oleh departemen yang menyiarkan, kan negara akhirnya. Jadi akhirnya kita bisa klik, bisa tahu bahwa butuh negara yang solid memang. Nah ini yang kita dakwakan, karena kita wujudkan agar suatu hari para penyelenggara negara ini sangat sadar bahwa harus menjalankan
yang kemudian sakit saya sampaikan, semoga jadi manfaat. Jadi tadi catatan-catatannya bagaimana kemudian takwa itu harus terbentuk pada diri kita, karena Gusti Allah akan beri hadiah, 3 hadiah bagi orang-orang yang sakit tetapi takwa di dalam karakter dirinya. Apa hadiahnya tadi? 3 tadi Bu. Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah akan tempatkan kita di tempat yang tertinggi di sisi Gusti Allah. Nanti kalau sudah meninggal, kemudian yang ketiga Allah akan berkahi barokah hidup kita. Nah itu, jadi ketakwaan itu memang sudah kita wujudkan dalam diri kita. Diri kita itu harus kemudian kita cetak agar tetapi karakter kasus Nabi Nuh, Nabi Musa tadi, Nabi Ibrahim tadi itu taatnya wongkol, boten kate tapi walaupun kemudian saya di luar nurul. Apa kok diperintahkan untuk aurat ya? Apa kok diperintahkan untuk auratnya pakai kerudung dan pakai jilbab gitu ya? Walaupun kemudian belum ketemu di akal kebaikannya apa, tapi patuh saja dulu gitu. Nah, Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang sakit saya sampaikan pada awalan ini. Selanjutnya forum saya kembalikan kepada Ustazah Hulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.